Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kiranya biarlah seluruh perjalanan hidup kita sepanjang satu hari ini masih terus senantiasa dijaga, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memasuki segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, biarlah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terlebih ketika kita saat pagi hari ini ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun dan mengarahkan seluruh hidup kita. Karena itu marilah kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga atas anugerah kehidupan yang masih kami terima hari ini. Biarlah Tuhan sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami, Tuhan memberkati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, dan juga firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 13, ayatnya yang ke-20. Amsal 13 ayat 20, demikian firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikian firman Tuhan bagi kita. Orang-orang yang mau menjadi baik harus bergaul dengan kawan-kawan yang baik, yang merupakan bukti bagi mereka bahwa mereka akan menjadi baik. Watak orang dikenal melalui teman-teman yang dipilihnya, dan akan menjadi sarana untuk menjadikan mereka baik, untuk menunjukkan jalan kepada mereka, dan untuk menyemangati serta mendorong mereka di dalamnya. Orang yang ingin menjadi bijak dengan sendirinya harus berjalan dengan orang-orang bijak, harus memilih orang-orang seperti itu sebagai sahabat karib mereka dan bergaul dengan mereka. Ia harus meminta dan menerima didikan dari mereka dan menjaga percakapan yang saleh dan bermanfaat dengan mereka. Inilah yang dipesankan oleh kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Pergaulan dimaknai sebagai proses interaksi yang salah satu efeknya adalah saling mempengaruhi satu sama lain. Besi menajamkan besi, katanya. Dalam hal ini, pergaulan yang dimaksudkan adalah membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang. Sayangnya, banyak orang yang bergaul dengan tujuan untuk kepentingan eksistensi diri, bukan untuk memperbaiki kualitas diri agar lebih baik. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita bergaul dengan orang bijak agar menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal akan mendapatkan kemalangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, mari evaluasi, mari perhatikan kepada siapa kita bergaul selama ini. Kepada siapa kita mengakrabkan diri. Bukan artinya kita mau menjauh dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, tapi bagaimana kita hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan yang baik. Dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Siapa yang bergaul dengan orang-orang sukses dan menerima nasihat-nasihat bagaimana cara untuk menjadi sukses, dia akan mengarahkan hidupnya kepada yang lebih baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, mari kita mau terus
berusaha menjadi orang yang berkualitas. Mari kita terus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Mari kita terus berusaha menjadi orang yang lebih sukses. Tentu dengan cara yang juga adalah baik. Nasihat firman Tuhan ini ingin membawa kita senantiasa ke arah yang lebih baik. Satu hal yang perlu kita ketahui, pola pikir yang perlu kita miliki, peka dengan tujuan hidup yang jelas. Tentunya juga menginginkan pergaulan yang punya pengaruh positif di antara kita masing-masing. Karena itu, jauhilah hal-hal yang tidak membawa nilai positif dalam hidup dan kehidupan kita. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyaklah mendengarkan sembari belajar memahami orang lain. Pendengar yang baik itu jauh berkualitas dan berpengetahuan daripada mereka yang ingin didengarkan. Berkualitas karena rajin mendengarkan dan belajar dari orang-orang lain di sekeliling kita. Belajarlah bergaul dengan orang bijak supaya kita menjadi bijak. Belajarlah dan bergaul dengan orang-orang sukses supaya kita dapat juga menjadi orang yang sukses. Belajar dan bergaullah dengan orang-orang yang memiliki integritas, memiliki kualitas yang baik, bahkan lebih baik daripada kita, sehingga kita juga terdorong, termotivasi untuk lebih baik dan lebih berkualitas lagi. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, marilah kita terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan belajar daripadanya. Jika kita ingin menjadi seorang yang percaya diri, menjadi bijak, dan memahami dunia dengan cara yang positif, kita harus meniru sifat orang-orang yang berkualitas. Mereka lebih tahan terhadap tantangan hidup dan penilaian dari orang lain. Mereka tak takut untuk mengekspresikan emosi mereka dan berbicara tentang apa yang mereka rasakan. Dengan kebiasaan baru yang berkualitas, kita juga akan memiliki visi baru dan kemampuan dan pertumbuhan pribadi yang baik itu. Selanjutnya, secara alamiah, kita nantinya akan menarik orang-orang untuk juga dekat sepemikiran, seide, dan satu tujuan dengan kita. Sama-sama mengembangkan diri, diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, yang memberikan kita motivasi, dorongan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kami dengarkan melalui Amsal 13 ayat 20 yang mendorong kami untuk tetap bergaul dengan orang bijak supaya kami menjadi lebih bijak lagi, dan kami menjauhi orang-orang bebal, orang-orang jahat, orang-orang berdosa yang memikirkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Kami menjauhi hal-hal yang seperti itu, tapi kami mendekatkan diri Tuhan kepada orang-orang yang lebih baik lagi, sukses dalam kehidupan mereka dengan cara-cara yang baik, sehingga kami boleh melakukan hal yang sama, menjadi tujuan hidup kami Tuhan, lebih baik lagi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga ingin mempersiapkan hidup kami, agar kami boleh Tuhan datang beribadah di tengah-tengah kehidupan kami pada hari besok Tuhan, di hari Minggu. Biarlah Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing, bahkan di tempat dimanapun kami boleh beribadah. Biarlah hati kami terus-menerus Tuhan terpaut, bergantung hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, persiapkan seluruh warga jemaat-Mu, persiapkan seluruh saudara-saudara kami
untuk tetap senantiasa memiliki kerinduan di dalam hidup mereka untuk memuji, menyembah, dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Semangat